berdoa dulu supaya kalian diberi kelancaran dalam belajar dan dimudahkan cepat menangkap materi, ya bisa mengikuti pembelajaran. Ayo disiapkan oleh ketua kelasnya, Ranti. Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir karena sakit, diberikan kesembuhan, ya. Diberikan kesehatan lagi dan berkumpul lagi di kelas 5. Ya. Supaya lebih semangat belajar, kita nyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dulu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi balik ada olahraga, makan dan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar IPAS tentang petualangan air dari langit kembali ke bumi. Kenapa sih bisa air itu dari langit kembali ke bumi, terus air itu kenapa bisa tidak bisa habis? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa air tidak habis-habis? Dari langit itu ke bumi terus kemana setelah itu? Alirannya kemana? Supaya lebih jelas kita simak baik-baik yang benar. Air dari langit itu akan jatuh ke ada yang ke sungai, ke tanah, dan ada yang diserap dengan akar tumbuhan. Ya, kita mulai dulu ya. Tujuan pembelajarannya. Nih, tujuan pembelajarannya menjelaskan proses siklus air dan cara menjaga kebersihan air. Kenapa kita harus menjaga kebersihan air? Kenapa kita harus menjaga ketersediaan air? Kenapa? Kenapa? Agar iklim dan cuaca seimbang. Ya kan sekarang sering ada perubahan iklim dan cuaca kan? Terus juga di Sumatera kemarin ada kejadian apa kemarin? Longsor, banjir. Ya, itu karena apa? Ada yang tahu karena apa? Karena manusia, selain karena bencana alam, juga karena ada faktor ulah manusia. Ya, nanti supaya lebih jelasnya ada video pembelajaran, nanti kalian simak baik-baik ya. Dan kita ke materi dulu. Ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Perjalanan Siklus Air. Kisah perjalanan siklus air sangat menarik loh. Kita jadi tahu kemana saja perginya air hujan. Ternyata setelah turun ke bumi, air hujan itu diserap ke dalam tanah. Dan ada pula yang mengalir ke sungai. Tadi hujannya cukup deras, tapi di tanah nggak ada air yang mengenang. Apa semua air hujan yang turun diserap oleh akar-akar tumbuhan ya, Ayah? Enggak semua air diserap oleh akar tumbuhan, ada juga yang meresap ke dalam tanah. Cepat sekali air meresap ke dalam tanah ya, Ayah? Iya, menurut kamu kemana perginya air setelah meresap ke dalam tanah? Kemana ya? Ayo kita simak teman-teman. Perjalanan siklus air. Aku tahu persis apa yang terjadi pada gambar ini ya. Maksud apa itu, Dimas? Penguapan air laut.
Coba ayah baca ya, betul apa enggak yang kamu bilang. Dan membentuk awan. Hore, aku menang. Nah, benar tadi. Kalau gampang ini Lanjut. menunjukkan proses apa, Bos? Gambar ini proses terjadinya hujan ayah. Awan adalah uap air laut yang mengembun. Ketika sampai daratan, awan-awan itu menjadi berat dan hujan pun turun. Nah, ini proses terjadinya hujan disebut apa? Apa? Presipitasi. Ya, ini proses terjadinya hujan. Lanjut kembali. Ayah baca lagi ya. Baik ayah. Perjalanan siklus air berlanjut. Awan-awan yang terbentuk dari pengembunan uap air terkumpul dengan awan yang lain. Kemudian kumpulan awan-awan itu tertiup angin menuju ke atas daratan. Sesampai di atas daratan, kumpulan awan menjadi awan-awan yang besar. Kumpulan awan yang besar menjadi berat. Karena berat, awan menurunkan titik-titik air. Titik-titik air itu adalah hujan. Aku benar lagi teman-teman. Sekarang, apa yang terjadi pada gambar ini? Coba kamu perhatikan. Gambar ini menunjukkan air hujan yang turun akan diserap oleh akar tumbuhan dan juga meresap ke dalam tanah. Coba, betul nggak ya? Perjalanan siklus air berlanjut lagi. Perjalanan siklus air berlanjut lagi. Air hujan yang turun ke daratan menuju beberapa tempat. Ada yang meresap ke dalam tanah dan ada yang keluar sebagai mata air. Ada juga yang meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian air hujan. Nah, karena ada yang diserap oleh tanah, dan diserap akar tumbuhan. Ada juga yang kemana airnya? Ke sungai. Ke permukaan tanah, ada juga yang ke sungai. Yang turun ke permukaan tanah mengalir ke parit dan sungai. Oh, jawaban kurang lengkap teman-teman. Gambar ini menunjukkan air hujan yang turun juga mengalir ke parit dan sungai. Tepat sekali. Nah, aku tahu gambar ini menjelaskan apa. Ini pasti menjelaskan air hujan yang mengalir lewat sungai akan kembali lagi ke laut. Betul. Tapi ayah belum baca. Oh iya. Perjalanan siklus air masih berlanjut. Air yang mengalir lewat parit dan sungai terbawa kembali ke laut. Penguapan air laut terjadi lagi dan terus berlanjut ke perjalanan berikutnya. Siklus air harus terus melanjutkan perjalanannya agar persediaan air di bumi tidak habis. Nah, aku benar lagi teman-teman. Nah, itu tadi siklusnya terus seperti itu berkelanjutan. Jadi Sekarang kamu dari air yang mengalir ke sungai tadi kemana air pengalirnya ke laut? Dari laut kemana airnya? Ya, cuaca yang panas akan air laut akan menguap. Disebut apa tadi? Disebut apa? Evaporasi. Selain air laut yang menguap juga tadi apa? Ada dahan yang menguap. Disebut apa itu? Apa? Transpirasi. Ini pasti menjelaskan air hujan yang mengalir lewat sungai akan kembali lagi ke laut. betul. Tapi ayah belum baca. Oh iya. Perjalanan siklus air masih berlanjut. Air yang mengalir lewat parit dan sungai terbawa kembali ke laut. Penguapan air laut terjadi lagi dan terus berlanjut ke perjalanan berikutnya. Siklus air harus terus melanjutkan perjalanannya agar persediaan air di bumi tidak habis. Nah, Jadi pertanyaan di awal tadi, pertanyaan Ibu sudah terjawab ya. Kenapa air tidak habis-habis? Kenapa? Karena adanya siklus air. Paham sampai sini? Ya, supaya lebih paham lagi, kalian akan akan menyimak video yang selanjutnya tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera. Di balik bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, ada salah satu faktor yang jadi pemicu kuat, yakni degradasi lingkungan. Sumatera telah kehilangan area hijaunya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
area hijau ini beralih fungsi menjadi perkebunan, terutama sawit, perumahan, atau pertambangan. Imbasnya tanah semakin kehilangan kemampuan menyerap air dan menyebabkan mudahnya air hujan. Sumatera katanya termasuk pulau yang apa? Yang penampakannya hijau. Tapi setelah bertahun-tahun tanah tersebut kehilangan kemampuan menyerap air. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena apa? Tadi kan di video sebelumnya kan ada ya, pohon itu kan bisa menyerap air, akar dari tumbuhan bisa menyerap air. Apa yang terjadi? Kita lanjut lagi ya. Kenapa bisa kehilangan kemampuan menyerap air? Berubah menjadi banjir. Lantas seberapa besar pengurangan area hijau yang terjadi dan apa solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi semakin tergerusnya area hijau ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Bencana banjir bandang dan longsor yang bertubi-tubi menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat baru-baru ini bukan semata-mata takdir alam. Dalam laporan harian Kompas, di balik curah hujan ekstrim yang dipicu siklon tropis Senyap dan Koto, terdapat kontribusi besar dari ulah manusia berupa penyusutan drastis kawasan resapan air. Ya, ada dua dimensi yang dalam tanda kutip berperan pada bencana banjir longsor di Sumatera. Dimensi pertama adalah faktor atmosfer atau kondisi langit, di mana curah hujan dengan intensitas ekstrim ditambah dengan durasi yang tak biasa. Jadi salah satu faktor air bisa menuju daratan dari atas. Sementara dimensi lainnya adalah bumi kehilangan daya tahan. Hal ini dipicu karena degradasi lingkungan. Analisis para pakar menunjukkan hilangnya penampakan area hijau dari tahun ke tahun di Sumatera telah menghilangkan kemampuan bumi untuk menyerap air. Kondisi ini mengubah air hujan menjadi Senyap dan Koto hanya menjadi pemantik. Seorang pakar hidrologi dari Universitas Pajajaran, Cai Asdat, menegaskan skala bencana ini adalah bukti nyata adanya degradasi lingkungan yang masif Minggu 30 November 2025. Lahan-lahan di pegunungan atau perbukitan tidak lagi mampu menahan laju air saat hujan lebat. Nah, intinya kita harus menjaga lingkungan. Terus apa lagi? Menjaga ketersediaan air. Walaupun air tidak habis-habis, tapi tetap kita harus menggunakannya dengan bijak. Tadi menjaga lingkungan sekitar juga. Karena apa? Lingkungan sekitar juga mempengaruhi untuk proses terjadinya siklus air. Paham sampai sini? Iya. Sebelum ke pertanyaan, nanti ada games. Nih, mau maju dulu, ayo. Mau yang mana nih? Pilihannya ada kondensasi, evaporasi. Pilih ya. Yang mana? Evaporasi itu di mana? Coba tarik. Bawah terus, di bawah kemana? Ya, nanti diceknya ya. Evaporasi kata kelompok 3. Bacakan, apa itu evaporasi? Karena matahari. Lanjut, kelompok berikutnya. Kelompok siapa? Kelompok 4, ayo maju. Setelah evaporasi apa? Iya, lanjut. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Selanjutnya, kelompok 1 belum maju, ayo. Lihat. Iya. Iya, lanjut. Terima kasih kelompok 1. Ya, kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok 4. Ya, silakan maju. Oh, kelompok 5, ayo maju. Tinggal satu pilihannya, berarti jawabannya kita cek bareng-bareng ya. Iya, terima kasih kelompok 5. Kita cek bareng-bareng ya. Ini adalah proses siklus air. Coba kita cek. Kalau hijau semua berarti benar. Benar semua tidak? Benar. Kita semua. Ini terjadinya proses. Dari pilihan ini ada yang menyiram tanaman pagi atau
Mana yang boros air? Ya. Lanjut lagi. Siapa yang belum? Ayo kita. Setelah ini kelompok 5 lagi. Bersiap. Ya lanjut, kelompok 5. Ya lanjut lagi. Siapa? Ayo gantian. Siapa? Yang belum? Ayo yang maju. Yang belum bergantian ya. Ya nggak apa-apa, yang penting ada di dalam kotak, ada di situ. Lanjut lagi. Siapa yang siap? Sangat antusias sekali nih. Yang mana? Ya. Menggunakan mesin cuci untuk sedikit pakaian. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang saya sudah membuktikan ya, kita cek apakah benar semua. Poinnya 10 nih, berarti benar semua. Hebat. Masih ada lagi permainan ya. Nah, itu pilihannya ada di bawah. Saya pertama, semuanya ada rumah pas yuk. Nih, nomor 1, saat mencuci tangan kita harus iya, lanjut lagi. Nomor 2, air hujan bisa titik-titik untuk menyiram tanaman. Bisa diapakan air hujan? Di bawah sana. Iya, lanjut ke sana. Mandi dan goyang jika menggunakan. Yuk. Kita bisa menyiram tanaman dengan air titik-titik makanan cucian beras. Nah, Iya, lanjut. Yang terakhir, sepak belum? Jika keran bocor segera diperbaiki. Kita cek ya. Benar semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah ini, jadi siklus air itu sangat penting untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Air terus berputar melalui siklus air, yaitu penguapan. Penguapan tadi ada apa aja? Evaporasi, kondensasi. Ya, pembentukan air ini apa? Kondensasi. Terus hujan itu apa? Hujan itu apa? Presipitasasi dan infiltrasi dan meresap ke tanah. Siklus ini membuat air selalu tersedia di bumi, tidak habis. Simak videonya juga tentang siklus air. Berarti kita sekarang tinggal mengerjakan gambar kerja yang akan Ibu bagikan. Ya, diskusi kelompok ya. Ya. Ibu bagikan kertasnya baik-baik soalnya ya. Tulis nama kalian. Tulis namanya ya. Yang ini. Mulai dikerja diskusi dengan kelompoknya ya. Kembangkan pikiran kalian
satu ya? Ya silakan. Kelompok satu maju. Kita perhatikan, kita simak ya. Jawabannya apakah sama? Kita perhatikan lagi. Apa itu siklus air? Menyelesaikan lombar kerja kelompok ya. Sudah mengisi, sudah mempresentasikan juga. Setelah ini kalian akan menggambar proses siklus air di buku tulis. Cukup satu kelompok satu saja. Kalian bekerja sama buat gambar proses siklus air supaya bisa diingat, supaya kalian lebih paham prosesnya. Dari pertama tadi, yang pertama apa? Evaporasi. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Transpirasi. Yang ketiga kondensasi, presipitassi dan dispersasi. Kalian gambar dengan baik ya, semaksimal mungkin diwarnai. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah siap ya? Ya, keluarkan buku tulis dan alat warnainya. Ya, silakan mengerjakan. Kasih dari pohon. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tes tertulis, yaitu harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, tidak bercontoh. Kerjakan dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Ini sama evaluasinya akan diberikan. Ya, dalam satu. Ibu sudah melihat tadi proses kalian mengerjakan soalnya, dan kalian juga sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Tapi ibu mau tahu apakah kalian mengerjakannya sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh ibu, dan kita simak semua pembelajarannya. Nanti kalian ikut menilai ya jawaban dari teman kalian. Ibu panggil secara acak untuk presentasikan ke depan jawabannya. Ini yang ibu pegang punya Safira. Safira silakan maju ke depan. Ya. Nanti kalian jawab benar atau salah ya. Apa yang dimaksud dengan siklus air? B. Proses pergerakan air melalui penguapan, kondensasi dan presipitasi. Benar atau salah jawabannya? Kita sudah belajar tentang apa? Siklus air. Tadi siklus air itu apa? Proses pergerakan air dimulai dari penguapan, terus apa lagi? Kondensasi dan iya. Ini yang dimaksud dengan siklus air. Bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air? Jadi, tepuk tangan untuk adik satu cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta tumbuh. Tepuk tangan untuk adik. Semoga kita bisa menggunakan air dengan bijak, ya, memanfaatkan air dengan bijak penggunaannya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Iya, sudah paham semuanya. Kita tepuk apa yang belum? Tepuk jempol. Jempol, jempol, bagus. Ya. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Dibaca lagi sampai rumah bukunya yang tadi sudah dipelajari lagi. Nanti minggu depan kita ke materi selanjutnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.